Jadi sebenarnya gini, Bible itu nggak pernah bilang kitab ini menjelaskan segala sesuatu, nggak pernah. Bible tidak pernah bilang kitab ini sempurna, nggak ada. Nggak ada, coba tunjuk satu ayat bilang begitu. Kalau ada satu kitab bilang menjelaskan segala sesuatu, dibuka, tolong jelasin cara bikin bakso. Nggak dijelasin, buku itu sudah layak dibuang ke tong sampah. ChatGPT saja, ChatGPT kalau kalian tanya, apakah kamu mengetahui segala sesuatu? Dia bilang enggak. Karena memang dia nggak sanggup menjelaskan segala sesuatu. Nah ini ada kitab yang isinya kalau dibandingkan dengan Bible itu 1/18. Karena saya 1 bulan mengkatamkan dari Al-Fatihah sampai Anas. Sedangkan saya butuh waktu 8 bulan untuk mendalami membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Nah sekarang begini, yang menjelaskan segala sesuatu itu Al-Quran apa hadis? Yang menjelaskan segala sesuatu itu Al-Quran apa Muhammad? Al-Quran. Bahkan Al-Quran memerintahkan kalau kamu tidak ragu-ragu, itu disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran. Gitu loh. Nggak ada di situ Muhammad mengetahui, itu nggak ada. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan Muhammad tuh disuruh berkata, aku bukanlah Rasul yang pertama-tama. Bahkan dikatakan, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Itu loh. Kok kalian malah menganggap Muhammad tuh kayak mau tahu? Nggak ada dalam Quran tuh Muhammad menjelaskan Al-Quran tuh nggak ada. Di surat mana ada ayat dalam Quran bahwa Muhammad itu menerangkan Al-Quran? Nggak ada. Yang menerangkan Al-Quran itu kalau Muhammad ragu-ragu, tanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Al-Quran bilang disuruh beriman kepada kitab sebelumnya, kitab Taurat dan Injil, karena di dalamnya terdapat kebenaran. Tapi apa yang umat muslim lakukan? Dirinya kepada Al-Quran. Nggak puas orang Islam itu dengan Quran. Makanya orang Islam itu lari ke kitab-kitab lain. Karena memang didapati bahwa Quran itu tidak sempurna. Didapati bahwa Quran itu tidak menjelaskan segala sesuatu. Contoh ditanya, Pak Ustadz, apakah sunat itu wajib? Quran apa tahu sunat itu wajib atau tidak? Yang disuruh mengikuti milah Ibrahim. Apa milah Ibrahim itu? Apa Quran menjelaskan? Tidak. Gitu loh. Jadi klaim bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu itu sangat-sangat sukar dipercaya. Bahkan tidak ada orang Islam yang percaya itu. Coba saya tanya, siapa di antara kalian di sini yang percaya bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Kalau kalian yang percaya, saya simpel aja, simpel. Menurut Al-Quran, apa fungsi dari berkitan? Gunanya untuk apa? Coba silakan. Pakai Al-Quran ya. Ke yang Muslim. Kan kalau nggak pakai Quran, saya lompat dari Monas nih. Itu sebenarnya udah mati waktu lawan Ustadz Wafi. Oh iya. Lanjut, Bang Kores atau Ustadz Wafi? Tadi Ustadz Wafi pengen ngatain firman juga. Ya, abis aku ya Ustadz ya, nanti diselanjutnya sama Ustadz Wafi. Ya, jadi itu aja Mazmur 19 nomor tadi itu. Oh iya. Nah, mengenai melawan saya. Mengenai Nabi, lu juga berempat, Roh Kudus, Yesus sama Bapa kan ada dalam diri lu. Lu kan bait Allah. Gitu. Jadi jangan merasa dikeroyok, lu berempat lu. Emang Kores tuh kalau counter cepet. Ya, mengenai nabi kami yang selalu framing nggak pernah menjelaskan Al-Quran, ya lu nggak pernah baca Al-Quran walaupun terjemahannya sampai habis. Lu baca surah An-Nisa ayat 127, dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita, katakanlah Allah memberikan fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Quran tentang para wanita. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini nanti nggak disenggol nih sama Roh Kudus yang menuntun lidah Edis, itu gak disenggol itu pasti tuh. Sama seperti An-Nisa 59 gak disenggol, Al-Nahl ayat 43 gak disenggol, Allah Bapak ngomong cuma seiprit di perjanjian baru gak disenggol. Kenapa? Karena Edis tahu kalau dia menjelaskan Bible pasti nanti akan di framing sebagaimana dia mengatakan Yesus itu hanyalah ciptaan dan utusan. Kan gitu ya Edis ya. Jadi sebisa mungkin lu tidak mau membahas Bible gitu. Nah, lalu kemudian soal tanya Pak Ustadz ketika menjelaskan Al-Quran, itu karena Allah memberikan wahyu kepada asatidz kita, sebagaimana yang lu nggak mau senggol ayatnya di An-Nahl ayat 43.
Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pasti nggak dibahas ini. Karena Roh Kudusnya menuntun Edis untuk menghindari semua bantahan-bantahan dari Kores yang sangat, mutakhir dan mematikan untuk iman Kristen ini. Balik lagi gue ke Kristen sekarang. Ini orang-orang Kristen harus paham gitu. Kalau kalian ingin melawan Al-Quran, setidaknya di perjanjian baru 80% itu perkataan Allah Bapa setidaknya gitu. Tapi kan enggak, isinya perkataan manusia semua. Yang ngomong tukang kayu, si Yesus itu. Yang ngomong tukang tenda, Paulus. Yang ngomong tukang nelayan yang nyari ikan, Petrus sama Yohanes. Gitu kan, yang nggak punya pengetahuan sama sekali tentang agama. Terus lu sok-sokan mau membandingkan dengan Al-Quran yang dari Tuhan langsung. Ya malu lah bre. Semua panutan-panutan kalian adalah makhluk-makhluk yang merupakan golongan rakyat jelata, yang baru terkenal ketika 300 tahun kemudian. Mau dilawan sama Al-Quran, anjir malu bre. Yang bawa agama itu tukang ikan, tukang tenda, sama tukang kayu ke Indonesia aja orang Belanda, orang Eropa. Bukan langsung dari sukunya mereka. Coba otaknya dipakai gitu loh. Kalau misalnya mau berlogika melawan Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu, setidaknya kitab lu itu langsung dituliskan oleh tokoh-tokoh agamanya Yahudi. Setidaknya kitab perjanjian baru lu itu isinya adalah perkataan Tuhan langsung si Allah Bapa ini. Jangan cuma ya kepadanya aku telah berkenan. Oh anakku yang tunggal. Cuma 2 anjir. Cuma 2 jadi agama, buset. Kalau gua kah yang ngomong cuma 2 kali, jadi grup WhatsApp. Nggak jadi agama, bre. Mentok organisasi masyarakat. Gitu. Kalau kitabnya isinya perkataan manusia semua, nggak ada Tuhannya sama sekali, gitu kan. Apa yang mau dijelasin coba? Tuhannya ngomong cuma 2 kali tuh, di Matius sama di Lukas. Apa yang mau dijelasin? Ada Allah Bapa ngejelasin tentang ini pernikahan? Ada? Ada Allah Bapa di perjanjian baru menjelaskan tentang korban? Ada? Nggak ada? Ya jangan ngomong gitu loh. Malu harusnya sama Tuhan lu sendiri. Ngomong cuma anakku doang yang dimatiin. Mau melawan Al-Quran gitu. Dan kembali lagi ya, kalau memang perkataan Edis ini begitu percaya diri, tunjukkan satu orang Kristen yang sudah di sorga sekarang. Jangan yang sudah ada di koran di sorga gitu. Silakan bre. Ustaz Davi, silakan Ustaz Davi kalau mau nambahin. Kirain ada jawaban Pungsi Sun. Oke, bentar Edis sebelum Udah ke Edis, 10 menit ditunggu. Edis, you di sini kami lindungin. Satu, jangan kabur dan jangan Nggak lari, ya. akan. Belum Oke, pernah Mas Rafi ceritanya tadi saya menyampaikan kabur. firman. Kalau Sama ditendang dong, iya. Belum pernah ceritanya saya Yang kabur. penting Edis di sini aman. Kita sekolahi, jangan kabur dan jangan lari ya, Edis. Baik, pegang omongan saya nggak akan kabur. Yang nendang saya monyet ya, janji ya. Nih, Oke, dengar. yang nendang Dengar. Edis monyet. Baik. Kapan Iyalah tuh? dia nggak akan lari karena udah kepancing emosinya sama Kores. Mana mau dia lari? Enggak. Saya setuju. Oh enggak, Saya setuju. maaf. Tadi Saya setuju saya sama Edis. menunggu-nunggu Udah Dis. Sekarang giliran Ustadz Wapi, saya setuju sama Edis, sesama Wes, monyet 2 jangan orang. saling Baik. tendang. 2 orang. Nanti tambah lagi ya 4 orang lawan saya. Si Alif diem-diem aja nih yang mengakui Muhammad itu Rob. Silakan. Siapa nih yang ngomong nih? Saya atau siapa? Ada yang mau disampaikan? Mau Enggak, lu mau adu Alif. framing Enggak, ini? Ustadz Waduh, Alif. siap. Ustadz Alif memang mengakui Muhammad itu Rob. Coba Ustadz Alif, Ketua APII. Ke situ dulu Edis. Enggak, dia Balik ke ngakuin itu Muhammad itu Rob. Dia ngomong sendiri. Tanya aja kalau nggak percaya. Edis di konten gua like-nya udah 5.000. Soal apa coba? Soal lu mengakui nabi kami ketika di Kristen itu setara dengan Allah Bapa. Ini ngeden lu. Nih otak lu. Jadi yang ngomong siapa ini? Ntar ditendang lagi gara-gara ini. Siapa yang ngomong waktunya? Oke, Siapa mungkin yang ngomong ini? Ustadz Wafi nggak ada, silahkan Edis. Baik, Tadi baik. juga dijawab ya pertanyaan dari Kores ya. Edis, Baik. aku tekenin, aku moderator di sini. Kenapa Biar si gua Edis arah- ini ngemis-ngemis minta ditendang sih? Jawab juga ya. Cia, Edis, ya. bentar lagi ditendang nih. Oke, silakan Edis. Yang nendang Edis Baik. monyet. Baik, jangan yang nendang saya monyet. Baik. Gini ya. Tadi itu kan saya tanya, teman-teman muslim, tolong jelasin dong menurut Quran, fungsi berkitan itu apa? Boro-boro dijawab, malah lari kemana-mana. Gini loh, tema kita ini Quran menjelaskan segala sesuatu. Coba. Quran menjelaskan
Ternyata Quran nggak menjelaskan. Ditanya fungsi sunat, memble. Bahkan kata khitan atau sunat nggak ada di dalam Quran. Gitu loh. Adapun cocokmologi, ikutilah milah Ibrahim. Apakah Ibrahim di dalam Al-Quran berkhitan? Kagak ada. Kalau ada di dalam Quran Ibrahim sunat atau khitan, saya terjun dari Monas. Beneran? Gitu loh, makanya begini teman-teman, fakta, kita harus mengakui fakta bahwa umat Islam itu tidak puas dengan Al-Quran. Bukti ketidakpuasan umat Islam dengan Al-Quran, maka muncul kitab-kitab pesaing Al-Quran dalam tanda kutip. Apa itu kitab-kitab pesaing Al-Quran? Misalnya kitab para ulama, kitab fikih, kitab hadis, yang menjelaskan sesuatu yang Quran tidak menjelaskan. Gitu loh. Jadi sebenarnya begini, teman-teman kalau tahu apa sih penyakit mitomania? Mitomania itu adalah sebuah penyakit di mana ketika dia berbohong, bahkan dia mengira kebohongannya itu adalah kebenaran. Nah, jadi umat muslim ketika dia mengatakan Quran menjelaskan segala sesuatu, mereka tidak sadar kalau mereka bohong. Mereka pikir kebohongan mereka itu adalah kebenaran, makanya sudah kena mitomania. Makanya umat muslim itu kena mitomania. Gitu loh. Quran menjelaskan segala sesuatu. Dijelaskan semua di dalam Al-Quran. Pak Ustadz, tolong jelasin. Apa maksud dan guna tujuan berkhitan menurut kitab Al-Quran? Memble, nggak ada yang jawab satupun. Coba fokus ke situ aja tuh. Coba jelasin tuh. Apa fungsi berkhitan menurut kitab Al-Quran? Jangan menurut kitab yang lain. Gitu loh. Kalau kalian tidak menjelaskan menurut Al-Quran, maka buanglah surat An-Nahl 89 yang mengatakan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Silakan. Oke, terima kasih Dis. Tapi Dis nggak mau sedikit. jawab pertanyaan Sedikit, dari ya. Bang Gores. Sedikit, Ya, Mas Sat, Kores. aku dulu ya, nanti Sadovi ya. Bagian ininya ya. Enggak, soalnya dia janji mau terjun ke apa namanya itu ya? Terjun Monas. dari menara yang di Los Angeles itu. Udah mati dia harusnya itu. Iya, jadi ini kata dia kalau ada ayat di dalam Al-Qur'an Nabi Ibrahim sunat, dia akan terjun dari Monas. Oke. Itu aja. Nah, setelah ini langsung teruskan ya. Sampai buka surah Al-Baqarah ayat 124. Surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi betala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah memberikan ujian atau memerintahkan beberapa kalimat kepada Nabi Ibrahim, ada beberapa perintah yang Allah kasih kepada Nabi Ibrahim, lalu fa'atammahun. Nabi Ibrahim langsung menyempurnakannya. Ingat ya, ada beberapa perintah. Makanya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, bukan mencatat segala sesuatu ya, menjelaskan. Mantaps. Salah satunya apa yang diperintahkan? Al-khitan. Jadi al-khitan. Jadi ya, surah Al-Baqarah ayat 124 ketika Allah memberikan beberapa perintah kepada Nabi Ibrahim, fa'atammahu, langsung dilaksanakan, salah satunya al-khitan. Nah, janjinya tadi Itu kalau bukan Quran. ada di Al-Qur'an Itu bukan Quran. ya, Nabi Ibrahim itu sunat, langsung mau loncat dari Monas Coba ke Quran surat bawah. berapa itu? Ya, tunggu dulu. Ini waktu kita gantian lah. Ih, Waduh, ini panasan dia. kepanasan langsung. Roh Kudusnya langsung berdua, dia langsung. Tadi sendirian berdua. 3 ke 4-nya belum keluar nih. Nah, jadi menjelaskan. Jadi Allah cukup menjelaskan. Ibrahim, kamu dikasih beberapa perintah nih oleh saya. Sudah. Faktanya apa? Sejarahnya yaitu salah satunya al-khitan dan istinja dan halqul ana, ya mencukur bulu kemaluan dan lain sebagainya, termasuk khitan. Ini ada ya. Lanjut Mas Kores, loncat ya dari Mantap, anjir. Jadi nih loncat Ini nih tadi mati bukan 2 kali Quran Adisnya, ya. anjir. Yang tadi bukan Quran. Mati Ya, 2 lanjut, kali silakan. dia. Ayo Adis terjun aja di Central Park ya. Gak usah. Jadi ini ya, kawan-kawan Muslim dan Kristen yang di bawah menyimak gitu ya. Bukan Muslim nggak jawab, tapi Edis nggak bisa counter. Dari tadi coba ya, ini Sadovi nambah lagi ayat nih. Tadi Al-Baqarah ayat 120. Gua bawa An-Nisa ayat 59. Gua bawa An-Nahl ayat 43. Nah, terus ini gua tambah lagi nih. Soal Nabi. Di dalam surah An-Nahl ayat 44, gitu kan?
Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Dan supaya mereka memikirkannya. Jedar! Meledak lagi iman lu. Nah sekarang kita balik nih, Allah Bapa yang ngomong cuma seiprit di perjanjian baru, ada dia ngomong, berikanlah kepada mereka pengajaran-pengajaran yang telah kuajarkan kepadamu. Ada nggak Allah Bapa ngomong kayak gitu? Tunjukin satu ayat, Allah Bapa ngomong gitu tuh ke Yesus. Atau ke Yohanes, atau ke Petrus, Paulus ini. Para tukang tenda, tukang kayu, sama tukang ikan ini. Kalau nggak ada ya udah hancur iman lu Kristen. Sama Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu. Gitu. Jadi ini bukan penyakit-penyakit psikologis lagi kalau sama Islam, bre. Kristen itu kena cerebral palsy, gitu ya. Kelumpuhan dari otak bagian depan, gak bisa mikir lagi. Makanya gak ada satupun ayat yang lu bantah dari kami. Gitu, Edis. Sadofi udah bawa dalil, gua bawa dalil. Yesus lu yang menuntun lu berdialog di sini, mana dalilnya? Mana dalilnya? Gue pengen tahu, gitu loh. Tunjukin itu satu ya, Allah Bapa ngomong kepada Yesus untuk menerangkan segala sesuatu. Jangan dari asumsi ya. Harus Allah Bapanya sendiri nih yang ngomong nih gitu. Harus Allah Bapanya sendiri. Jangan lu lebih pintar dari Allah Bapa. Jadi Edis Bapak nanti. Atau enggak Allah Edis. Dan yang kedua, Dis. Tunjukin Yesus mengajarkan fungsi sunat. Ada nggak? Tunjukin Yesus mengajarkan fungsi sunat. Ada nggak? Gitu. Kalau nggak ada ya udahlah, bre. Kristen itu nggak ada apa-apanya, bre. Nggak ada apa-apanya kalau soal perkara iman dalam dialog itu. Kalah telak. Apa yang mau lu banggakan dari agama lu coba selain hujat-hujatan? Yang hujat-hujatan aja kalah sama gua. Gitu. Silakan, Dis. Yo, Allah Hedis, silakan. Jawab aja ya Allah Hedis. Jadi pertama-tama ya, saya sangat kecewa tadi umat muslim yang segini banyaknya, 3.600 muslim dikibulin sama Wafi. Dia ternyata tidak membuka Al-Quran. Dibuka sama dia kitab selain Al-Quran. Padahal kan tadi sudah saya bilang, tunjukin dong di dalam Al-Quran. Gus Wafi yang terhormat, buset dah. Di dalam Quran Gus Wafi, tadi kitab yang antum buka, itu kitab apa? Bahwa salah satunya berkitan, mencukur bulu kemaluan. Di mana itu kitab apa? Nyata, sungguh nyata bahwa umat muslim tidak percaya bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu, saudara-saudara. Karena apa? Karena yang dibuka bukan kitab Al-Quran. Gitu loh. Coba kitab yang tadi apa itu Gus Wapi? Yang bahasa Arab tadi itu. Itu kitab tafsir. Gitu loh. Nah sekarang yang saya tanya itu apakah menurut kitab tafsir ataukah menurut Al-Quran? Nah tadi si Kores bilang begini, si Kalpin. Tunjukin dong bahwa Bapak bicara begini begitu. Loh, dasarnya harus itu bagaimana? Saya tanya dasarnya apa? Gitu loh. Coba jelasin. Dasar bahwa Bapak harus berbicara 80%. Bahwa tidak ada boleh omongan orang di dalamnya. Tidak boleh omongan Paulus. Dasarnya apa? Harus begitu. Gak ada dasarnya. Tapi kalau saya ngomong ada dasarnya. Apa dasarnya? Surat An-Nahl ayat 89. Saudara-saudara. 89 apa isinya? Bahwasanya kami turunkan kepada kamu Al-Quran. Untuk fungsi Al-Quran itu untuk apa? Apakah untuk kitab pajangan? Apakah untuk kitab apa? Untuk apa kitab Al-Quran? Untuk menjelaskan segala sesuatu. Itu loh. Nah, ternyata Muslim ketika menjelaskan agama Islam, Quran tidak dipakai untuk menjelaskan segala sesuatu. Yang dipakai kitab karangan ulama. Gitu loh. Kitab hadis yang dipalsu-palsukan oleh orang Islam sendiri. Kan kitab hadis itu kan sebagian isinya disalah-salahin oleh umat Islam itu sendiri. Contohnya Juma mengatakan, tidak benar umur Aisyah itu 6 tahun atau 7 tahun, tapi 18 tahun. Nah, dia udah nyalah-nyalahin hadis. Makanya di dalam Al-Quran itu ada satu ayat. Al-Quran ini sudah diacuhkan oleh umat muslim. Diacuhkan. Coba Gus Wapi, tolong nanti dibuka kitabnya. Kalau itu Al-Quran, ini 3.500 saksi mata.
Ya, kalau itu Al-Quran, demi Tuhan saya lompat dari Monas. Itu bukan Al-Quran yang dibuka kitab karangan, gitu loh. Nah, sekarang saya minta ini Ketua API turun tangan lah, Alif. Ya, saya sudah lama ini pengen diskusi dengan Anda ini ya. Saya sudah bergemetar suara saya ini ingin berdiskusi dengan Anda ini Pak Ustadz. Iman Muslim ditaruh di mana ini? Ya kan? Cobalah didiklah ya. Alif yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rabb, tolong jelaskan kepada umat. Ayo silakan. Tolong yang dibuka Al-Quran, ya. Jangan kitab yang lain. Silakan. Aman. Kenapa lari dari Kores? Argumen Kores nggak ada yang disentuh sama sekali. Bentar ya Mas Kores. Tadi kan Boleh curhat. intinya kalau Al-Quran adalah sempurna menjelaskan sesuatu, maka semuanya harus tertulis. Itu standarnya Mas Edis ya. Standarnya Mas Edis kalau Al-Quran itu sempurna dan menjelaskan segala sesuatu itu harus tertulis. Padahal ayatnya itu tibyanan, menjelaskan, bukan mencatat ya. Ini kedangkalan IQ sebenarnya. IQ kita, penjelasan itu tidak perlu tertulis semua. Itu IQ kita. Namanya menjelaskan, bukan maktuban likulli syai'. Al-Quran menuliskan segala sesuatu. Gak gitu ya, ayatnya gak gitu. Tapi ayatnya tibyanan likulli syai', menjelaskan. Nah, yang berhak menjelaskan siapa? Yaitu orang yang diamanahi diturunkan Al-Quran. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, Edis maunya maktuban likulli syai'. Tertulis segala sesuatu. Kalau sempurna harus tertulis. Nah, sekarang Edis, Yesus tidak perlu kamu sembah lagi ya. Ini ya. Di dalam Mazmur 19 nomor 8. Hukum Taurat Tuhan itu sempurna Edis. Ya. Mazmur 19 nomor 8. Hukum Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Perintah Tuhan dapat dipercaya, memberi hikmat kepada orang sederhana. Nah, karena sudah sempurna, ngapain kamu pakai Yesaya? Ngapain kamu pakai Meleakhi? Ngapain kamu pakai Yohanes? Buang semuanya itu. Karena sudah sempurna. Mantap. Aturannya kan seperti itu kan Mas Edis kan. Kalau sudah sempurna tidak usah dipakai lah. Itu dari apa itu ya, dari Meleakhi, Yesaya, Ayub, Samuel, Tawareh, Yohanes sampai Wahyu, buang semuanya, sudah sempurna. Mantap. Ngapain turun-turun Yesus? Gak ada kerjaan aja, lagi gabut di surga, kan begitu. Nah, ini sudah sempurna kan standar Mas Edis. Kalau sempurna berarti harus menuliskan segala sesuatu. Sekarang saya tanya, di Taurat ini kan wajib tertulis nih, kata Edis, kalau sudah sempurna harus ditulis semuanya. Nah, ini kan sempurna, Dis. Di mana Yesus, Yohanes, Matius, Markus, Lukas bisa dijadikan dalil di dalam Taurat? Ada apa enggak? Kan sudah sempurna nih. Kan kalau sempurna kata Mas Edis harus tertulis semua tuh. Tertulis ya, wajib tertulis loh. Coba dijawab, Mas Kores, lanjut. Iya, tapi gini ya, ini di sini gue memuji Edis loh. Struktur bahasa Edis itu lebih mudah dimengerti daripada perkataan Yesus yang muter-muter. Mending Edis serius. Kalau Yesus muter-muter dia ngomong, makanya banyak sekali perkataan orang-orang yang dengar Yesus ngomong itu, kami tidak mengerti apa yang dia katakan, kami tidak mengerti apa yang dia katakan gitu. Lebih bagus Edis dalam berbahasa daripada Yesusnya. Nah, jadi itu Edis yang jawaban untuk yang soal Taurat sempurna itu ya. Itu udah hancur banget itu udah. Dalil-dalil udah kita bawakan gitu kan. Dan mengenai fungsi sunat juga itu sudah terbantahkan untuk An-Nahl ayat 43 yang dimana bahwa Nabi itu menerangkan segala sesuatu. Dan di sini takia Korintusnya Edis kawan-kawan. Kita akan open cam ya. Ini ayatnya kita buka sama-sama. Lihat di sini, Bre. Al-Quran kan menjelaskan segala sesuatu katanya gitu. Cuman karena dia tuh nggak pernah open cam, nggak pernah nampilin data, jadi orang-orang Kristen itu lebih mendengarkan dia daripada Yesus. Makanya Edis itu mantap, Yesus tidak. Nah, kita lihat di sini. An-Nahl ya. Nah, ini. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi kepada setiap umat dari mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab
kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Jadi diturunkan kitab kepada Nabi, Nabi menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi orang-orang muslim. Dablek, lu jangan potong-potong Al-Quran kami. Jadi di sini makanya segala perkataan Nabi yang termaktub di hadis itu kami gunakan karena itu penjelasan Nabi terhadap Al-Quran, sebagaimana surah An-Nahl 89 yang lu bawa. Kitab Al-Quran turunnya kepada Nabi. Untuk apa turun kepada Nabi? Untuk menjelaskan segala sesuatu. Ya, jangan bohong-bohong lu. Nah, mari sekarang kita bahas Kristen lebih jauh. Jadi kawan-kawan, sebagaimana yang kita lihat dalam Al-Quran itu, struktur pewahyuan, struktur pendelegasian tugas dari Tuhan kepada Nabi, kepada umat itu jelas dan nyata gitu ya. Itulah kenapa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi kalau di dalam kekristenan, lihat ini Tuhannya ya. Lihat Tuhannya Kristen. Ini Yohanes 17 sudah, ini Yohanes 17. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Harusnya pas Yesus hidup ya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ini nggak pernah kejadian nih Wan, nggak pernah kejadian ini. Bapak aja ini nggak pernah mempermuliakan anaknya ketika dia hidup, sampai mati bre, sampai mati nggak pernah dia dimuliakan. Berbeda dengan Nabi kami ini sudah auto mulia. Kenapa? Karena diturunkan kitab Al-Quran kepadanya untuk menjelaskan segala sesuatu. Sedangkan Tuhan lu masih berdoa kepada Bapaknya untuk dipermuliakan. Lu lihat ini bre, malu gua kalau jadi Tuhan lu bre. Dia masih berdoa untuk dipermuliakan, gak dimuliakan sama sekali. Tunjukkan satu ayatnya. Tunjukkan satu ayatnya Yesus lu dipermuliakan ketika hidup oleh Tuhannya atau Bapaknya ini. Ada nggak? Kalau nggak ada, lagi-lagi ya hancur sudah imannya Kristen di depan umat Islam. Ayo dong, mana Edis mantap yang di bawah, mana dong Edis mantap Edis, itu kok nggak keluar lagi? Setiap Kores ngomong pasti Edis mantapnya hilang di bawah. Ayo dong Edis mantap Edis, mana ini kok nggak ada yang Edis mantap. Ayo dong, kenapa? Ini sakit hati ya? Ketahuan Yesusnya berdoa minta dimuliakan, sakit hati. Gimana yang di bawah? Oh aduh kawan-kawan, maaf ya, emang Kores itu apa ya, kebal bre. Kata-kata gue tuh kebal dari segala aturan dan hukum yang ada gitu loh. Sehingga dalam berdialog itu kalau sekalinya ada yang menghujat, dibalikin oleh Kores itu sakit, mematikan gitu bre ya. Jadi ini pertanyaan kelima, Sadofi tadi yang keempat, yang nggak dijawab oleh Edi sama sekali, nggak tahu Roh Kudusnya kemana. Nah, baru mereka udah beres shock gitu kan. Kores ingetin untuk Edis mantap, baru mereka ngetik Edis mantap. Gitu, harus nurut sama gembala, bre. Harus nurut sama gembala. Kores itu gembala, ya, gitu loh. Ada 5 pertanyaan yang nggak dijawab Edis ya. Pertama, orang Kristen yang sudah di sorga siapa? Nggak ada. Di mana Allah Bapa menyuruh Yesus menjelaskan segala sesuatu? Nggak ada. Yesus atau Allah Bapa menjelaskan fungsi sunat di kitab Markus ada nggak? Nggak ada juga, nggak dijawab. Ustaz Wafi, pertanyaan keempat ini harus dijawab nih. Taurat itu sempurna. Ngapain lu pakai kitab perjanjian baru? Kan udah sempurna Taurat. Terus yang kelima, bre. Ini kenapa Tuhan lu berdoa dipermuliakan? Pas hidup kapan dia dipermuliakan? Kapan? Kapan ini dipermuliakan ini anaknya Bapak ini, Yesus ini? Gitu. Thank you. Oke, silahkan Edis mantap. Saya pengen tanggapannya dari Alif nih. Saya pengen tanggapan. Mana ini? Lari dulu dari Kores dia. Ya udah, artinya dari tadi jawaban pungsitan dari tadi. Saya pikir saya ada jawaban, saudara-saudara. Ternyata aduh saudara, jawabannya tadi udah dis. Al-Baqarah ayat 120 sama An-Nahl ayat 43. Kenapa nggak lu bahas? Apa fungsi sunat di situ? Kenapa nggak lu bahas? Oke, jangan timpa-timpa ya. Coba. Kenapa nggak lu bahas? Kan gitu. Konteran lu yang lemah gitu loh. Tapi kalau lu mau sama Ustaz Alif, lu minta ampun untuk dialog sama Kores, gua mengampunimu. Silahkan dialog sama Ustaz Alif. Oke. Karena tidak ada jawaban. Begini Goldian. Sebentar Goldian, saya tanya. Apakah mereka tadi menjelaskan fungsi sunat? Oke, Iya, udah dijelasin. Enggak, biar yang netizen yang di bawah yang jawab. Biarkan netizen yang di bawah yang jawab. Kapan Allah memerintahkan Ibrahim sunat? Di mana? Aduh, ganti pertanyaannya kawan-kawan. Pertanyaannya ganti kawan-kawan. Di Quran surat berapa Ibrahim disuruh sunat? Tadi Gus Wapi mengatakan di Quran surat Al-Baqarah. Tapi setelah dicek tidak ada, bahkan kata khitan tidak pernah muncul dalam Quran.
Sungguh Dan di kitab Markus mana kata kitanya yang gitu loh. nyata, Kalau saudara-saudara. Edis, kalau pakai konsep lu tadi sama Ustadz Wafi sudah mulai ditimpa dibalikin. Sudah mulai ditimpa nih. Sudah mulai Apa ditimpa tuh? nih. Oke, Saya Bang Gores, ngomong sudah mulai sabar, ditimpa, kasih sudah dulu. mulai. Oh alah, gua kira lu pengen sama Ustadz Alif, guanya mau udahan gitu. Karena gua kan mengampuni lu. Tidak. Tapi kalau lu masih mau lanjut sama gua nggak apa-apa. Lanjut Kalian aja. semua maju, Hehehe. si Kalpin maju, si Wafi maju, hostnya maju, Alip maju nih. Tolong, Alip kenapa? Edis, kamu gua terdiam juga di begitu? room Kristen Christian Princess maju, Ki Ahmad maju, Lidara maju, Saya Bom Bom ngomong- maju, saya ngomong maju di semua timpa-timpa kalau di nih. room Kristen gua. Cie, boleh menimpa-nimpa nih. Oke, sabar dulu Bang Gores. Ya bukan maksudnya kalau lu pengen soal keroyokan-keroyokan, gua ini udah biasa dikeroyok 20-30 orang Kristen udah biasa gua. Jadi Jadi ini apakah tuh saya bukan boleh bukan bicara, perkara yang saudara-saudara? membanggakan. Apakah saya boleh bicara, saudara-saudara? Ah, silahkan lu diizinkan berbicara. Jadi Silakan, begini Edis, teman-teman, yang gini mau teman-teman kabur. Muslim yang memang berniat ingin menghadapi saya, kalian follow channel saya ini supaya apa? Supaya kalian bisa menghadapi saya nanti. Soalnya di sini Ya, jagoan-jagoan kalian silakan sudah buat memble. teman-teman muslim di report rame-rame ya. Sudah- Saya di sudah sini ya, sudah karena orang memble. Memble. Hostnya sudah Yesus lu aja masih minta berdoa dipermuliakan. Kita lagi yang ditendang. memble. Bentar lagi ditendang nih. Ditendang bentar lagi nih. Kok ngemis? Ada yang nendang Tadi Edis Kok monyet. ngemis minta Oke, ditendang? yang nendang Edis monyet ya. Sudah janji yang nendang Edis Ya, monyet. Gini ya, teman-teman. sesama monyet jangan saling tendang ya. Baik ya. Tadi kan sudah saya bilang, tolong di mana fungsi berkitan di dalam Al-Qur'an yang katanya kita penyempurnakan, menjelaskan, yang menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Ini mana ini yang dibuka bukan Quran dari tadi saya tunggu-tunggu saudara-saudara, saya tunggu-tunggu tuh. Quran surat berapa yang menjelaskan bahwa kitan itu fungsinya apa, gunanya apa? Dari tadi saya sudah nunggu-nunggu, udah 2 orang ngomong, si Wapi sudah ngomong, si Kalpin sudah ngomong. Kok nggak ada isinya song semua? Coba tolong dong muslim-muslim yang lain ya. Tolong yang tahu jawabannya fungsi kitan di dalam Al-Qur'an, follow saya biar kita diskusi di channel saya nanti kajian subuh nanti ya. Kajian subuh nanti saya mengisi kajian subuh ini. Ya. Gini, Oke, gini teman-teman, nanti, saya bilang sama kalian ya. Mas Edis, Tweet. Mas Edis nanti subuh kita diskusi ya. Boleh, jam berapa? Subuh di sana jam berapa? Ya pokoknya subuh di Indonesia, saya ngikutin waktu Indonesia lah. Oh oke, jam Seben- Jam 5 berarti. sekarang kan sudah jam 12 malam. Kira-kira jam 5 pagi. ya, oke. Waktu Indonesia Barat. Dengan tema Al-Quran dan Bible, manakah yang harus dijadikan rujukan ya? Iya, jadi gini loh. Kalau tadi Gus Wabi Oke. bertanya begini, Taurat Bentar Tuhan. Edis, teman-teman nanti ya jam 5 jangan lupa. Dan aku mau Jangan lupa follow saya. diskusinya Muslim-muslim supaya kalian enak. harus Edis, follow jangan saya lupa biar kalian jawab bertaubat 5 ya. pertanyaan tadi. Kalian harus follow saya supaya kalian bertaubat. Kalau kalian dengerin ceramah Ustadz, kalian dengernya gombal-gombal Jangan promosi, seperti Edis, kasar. jawab 5 pertanyaan. Jangan mau kawan-kawan, Tuhannya aja masih minta doa dipermuliakan. Sampai sekarang belum dipermuliakan. Jangan mau. Panik nih, ini panik nih. Saya boleh ngomong nggak ini? Dari tadi udah dipotong terus loh, saya belum ngomong ini. Sudah waktunya saya ngomong? Oke, silakan jawab. Baik, terima kasih waktunya. Jadi begini ya teman-teman ya, gini loh. Dari tadi tuh saya nungguin, tolong menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu tapi bohong, apa fungsi berkitan? Nah, Gus Wapi membukakan surat Al-Baqarah. Iya kan? Di situ dijelaskan bahwa Allah memerintahkan menguji Ibrahim. Nah, apa ujiannya itu? Yang dibuka Wafi bukan Al-Quran. Ujiannya katanya mencukur bulu kemaluan katanya. Sama berkitan. Teman-teman sekalian ya, wahai umat muslim, kalian sudah dibodohi oleh Gus Wafi. Itu bukan Al-Quran yang dibukakan dia. Yang dibukakan dia kitab karangan. Yang saya tanyakan Al-Quran, saudara-saudara. Al-Quran Nur Karim yang kalian bilang kitab menjelaskan segala sesuatu. Ini bagaimana sih teman-teman yang ditanya Al-Quran yang dibuka kitab lain? Apakah kalian tidak percaya lagi bahwa Quran itu kitab yang menjelaskan? Apa kalian tidak percaya bahwa Quran itu kitab yang sempurna? Sempurnanya di mana? Mas Coba. Edis. Ya, nanti tapi gini Mas Edis, diskusinya nanti kita kasih aturan ya. Jadi wajib menjawab pakai data, ditunjukkan datanya gimana.
Loh, kalau datanya bukan dari Quran, saya juga Enggak, bisa bikin maksudnya- data-data kayak begitu. Ya, enggak apa-apa. Nanti saya tunjukin data sampai Tapi minta dari Quran, Gus, karena Iya, kita ini saya membahas tampilkan Al-Quran nanti dan dari Bible. Al-Quran. Jadi sampean nanti tampilkan juga data. Jadi aturannya begini, karena saya kan bukan sekali dua kali kan diskusi sama Anda kan. Biasanya Anda itu hanya bisa bertanya, tapi ketika menjawab Anda gak menyampaikan data. Nanti syarat ya perdiskusiannya harus ada data yang ditampilkan ketika menjawab. Gimana? Harus data itu harus Al-Quran atau Bible, betul? Iya, gak apa-apa. Iya dong, nggak boleh. Kalau mau pakai data, data itu haruslah Al-Quran ataupun Bible. Itu baru data. Masa data oke. dari kitab-kitab lain? Untuk apa? Kalau data dari begitu nanti saya buka kan nanti. Sebenarnya Kitab gini, Robert Ustaz, apa Spencer, namanya kitab nggak ini, imbang. gitu loh. Karena di dalam kitabnya mereka Cece, itu kan sudah ada mulai perkataan diintervensi. manusianya juga gitu Sudah loh. mulai Jadi diintervensi. kalau mau perkataan Tuhan sama perkataan Tuhan versusnya Sudah gitu. mulai diintervensi, saudara-saudara. Nggak Saya apa-apa. ngomong. Iya karena lu mereka curang, sudah Bre. panas. Gua kan tahu banget Kristen kayak gimana. Enggak apa-apa. Ya nggak? Nanti kita akan Pin, menunjukkan tadi kalian ngomong, bahwa- saya diam loh. Kalian dua orang yang ngomong. Enggak, ini gue ngasih masukan ke Ustadz Wafi. Enggak, gini. Saya akan Panik menjawab mereka, Edis, saudara-saudara. ya. Waduh. Saya akan menjawab Mas Edis dengan Al-Quran, tentunya dengan seluruh ya ilmu yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran berbahasa Arab, Mas Edis, bukan terjemahan Indonesia. Betul, Gus. Begini loh, Gus. Nah, Al-Quran jadi itu kan saya akan sudah menjawab dengan bilang. Al-Quran, tapi gini, Mas Edis juga harus menampilkan data dari Bible. Kita buktikan Al-Quran Betul. Saya akan tampilkan dan data melawan dari Bible. kumpulan kitab dua agama, begitu ya. Betul. Masalahnya begini, Bible itu dengan panjang lebar menjelaskan sunat itu apa, kenapa, mengapa. Itu ada semua dalam Bible. Markus, kitab Markus. Iya kan? Abraham tadinya dia ngapa? Kitab Lalu Markus. dia saya lagi ngomong Tapi diganggu-ganggu. temanya nggak tertentu sunat, saudara. jangan sunat aja, menyeluruh Bible dan Quran ya. Loh, kalau saya orangnya sangat terperinci gitu loh. Kalau Quran mengaku-ngaku terperinci, kalau saya terperinci. Nah, sekarang begini. Iya, emang lebih jago lu daripada Yesus, Bre. Loh, Quran serius? mengatakan saudara-saudara bahwa Quran itu kitab yang jelas, lagi sempurna, menjelaskan segala sesuatu, ayatnya disusun secara rinci. Tapi orang Islam gak ada yang percaya, saudara-saudara. Apa Sama bukti? seperti Kristen juga. Bukti. Allah Aduh, Bapa lu ngomong saya cuma ngomong, dua. saudara-saudara, Yang lu percaya mereka- cuma Yesus, tukang kayu, Panas, Petrus, panas. tukang ikan, sama Panas, siapa lagi? panas, Paulus, tukang tenda. Panas. Di mana Allah hati. Bapanya lu percaya? Kan gitu. Boleh ngomong saya, saudara? Ah, ini tiap kena counter boleh ngomong saya. Ah, gitu. Tiap kena counter, aduh saya Sudah dipotong-potong panas lu. saya, saudara. Ini Kristen ini memang mental Sudah victim. panas. Silakan ngomong. Mas Sama Edis, kayak Mas Tuhan ya Edis. cengeng. Kalau Sudah malam panas, gimana? saudara? Kan ini bulan puasa ya. Jadi kalau Gimana malam lo panas Tuhan lu minta dipermuliakan. Waduh. Ya. Kayaknya Gimana, saya Mas selalu Edi? ngomong dipotong-potong. Kalau mereka ngomong saya diam, menunggu dengan sabar, ya kan? Sabar saudara, dia ngomong apa, saya tunggu, Ya, ya kan? Mas Edis, malam ini gimana? Karena ini kan bulan puasa. Jadi kalau subuh itu kan Mau sekarang saya boleh? Boleh, sekarang pun boleh, nggak masalah. Gitu loh. Gini, Iya gas Tat, sekarang Tat, PK Tat. Yang saya maksudkan begini Gus, gini Gus ya. Pertama-tama itu saya bilang begini, tolong dong teman-teman Muslim. Quran kan bilang, masalahnya Quran tuh bilang, kalau Quran nggak bilang, kita nggak usah menuntut seperti Calvin kan. Coba mana omongan Bapak 80% di dalam kitab kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas. Loh, dasar Anda menuntut itu apa dulu supaya 80%? Kalau di dalam ada perkataan begini, perkataan Bapa di surga 80% ada dalam Injil Markus. Nah, baru Anda tuntut harus 80% di situ. Nah, Ya artinya kan masalahnya iman lu Bible- datang dari manusia kalau gitu. Cici, saya ngomong nih, dipotong nih. Cici, Ya elah panas kena nih. kontur dipotong nih. Mental victim sekali kawan kita yang satu ini, saudara-saudara. Lanjut Edis. Ketika saya berbicara, saudara-saudara. Woi. Jadi begini, Guys, Calvin. Dis, malam ini seru dis. Baik, begini Calvin dan teman-teman semua ya. Walaupun kita ini bermusuhan keras di dalam akidah, tapi secara hubungan manusia ini kita teman sebangsa dan setanah air. Jadi begini, Betul sekali. saya membaca Al-Quran itu ada ayatnya yang bilang Quran itu gua menjelaskan dipotong-potong. segala sesuatu. Quran itu terperinci. Pas gua ngomong jangan dipotong-potong deh Edis.
Gue kan lagi ngomong ini, kenapa lu potong? Masalahnya begini, ayat itu yang Lah. saya tuntut dari kalian. Sudah Saya panik menuntut. dia saudara-saudara. Kores Coba. ngomong dipotong-potong. Wih, saya lagi ngomong dipotong-potong. Tadi mereka Loh, bukannya ngomong, gue yang dipotong-potong. Saudara-saudara. Ini waktu siapa Anu Golian? Lu dari tadi lu ngomong ini, gue kapan ngomongnya Golian dipotong-potong ini waktu terus gua. siapa? Aduh, ini gue mental korban gue ini. Coba Golian ini waktu siapa? Sedih gue jadi Islam dipersekusi mulu. Potong, kita kasih kesempatan ya, kita sebagai muslim yang baik kita kasih kesempatan Edis. Nah, ini Tadi kan waktu Edis saya, saudara-saudara. Ya udahlah, Habis ini jangan gue panik kalau gitu, dimarahin jangan sama panik. Handi Selebes, saudara-saudara. Habis ini dia di DM sama Handi Selebes. Mengapa engkau menaik-naikkan dia? Us, ngeri, saudara-saudara. Baik. Lu kayak saya jawab Tuhan ya. lu aja ngemis lu. Wait. Hostnya sudah mulai nih. Hostnya sudah mulai kena nih. Bentar lagi Enggak, lu nih, kan. cengeng kayak Tuhan lu, cengeng. Bentar lagi Cengeng kayak ditendang. Tuhan lu. Bentar lagi ditendang nih. Lu minta ditendang, Alhamdulillah. lu minta ditendang. Hah? Weh, Minta lihat ditendang tuh. lu. Yang nendang saya Dari apa, tadi lu Golian? ngomong terus. Siapa yang nendang saya, Golian? Yang nendang saya apa? Ayo Gak, sekarang aja. gua. Sekarang aja kita PK, ayo. Bentar lagi dia di DM sama Handi Selebes. Kamu sudah saya peringatkan ya. Kamu nanti saya keluarkan dari api kalau begini caranya. Wah, udah demo Ayo protes. Edis, Edis. Waduh, dia. Kayak Tuhannya cengeng kan. Berkenosis dia kalau cerita emang. Tuhan Kristen cengeng. Bentar lagi ditendang nih. Kebetulan sambil nunggu sahur, Edis mau nggak malam ini langsung sama Ustadz Wafi? Boleh. Boleh. Iya. Ustadz Syaratnya, Wafi. ya gini syaratnya, saya kasih syarat harus menunjukkan data. Saya nggak akan pakai yang lain. Saya Baik. akan pakai Al-Quran, kamu pakai Bible. Jadi kita Baik. buktikan. Teman-teman Al-Quran follow saya di penuh channel ini ya, firman Allah. muslim-muslim follow saya di channel ini biar kalian tidak ketinggalan infonya ya. Ya. Jadi karena berhubung Tapi ingat, karena Pak Edis. Jadi Gimana? gini. Jadi apa namanya itu ya? Al-Quran ini berbahasa Arab, Edis. Jadi Al-Quran ini penuh dengan ilmu yang harus difahami untuk memahami Quran. Jangan hanya terjemahan. Kalau cuma terjemahan ya siapapun bisa. Gimana? Kita tunjukkan data lah sama-sama dari Al-Quran. boleh. Jadi kamu dari Bible, saya dari Al-Quran. Gimana? Sepakat? Boleh, sepakat. Kapan kita mulai? Sekarang atau malam ini atau gimana? Terserah, saya ikut saja. Ya, sambil nunggu Sekarang. sahur. Ayo sekarang ya. Baik. Gimana? Baik, jadi saya izin dulu, kita ketemu di komal masing-masing. Oke. Baik, terima kasih host. Nanti siap-siap Anda di DM sama Handi Selebes. Ini udah peringatan, Anda nanti bisa dikeluarkan dari APII ya. Gak ada yang bisa ngatur Waduh, gua. hostnya Nggak bukan ada di yang DM Bang Handi, Bre. Hostnya di Jamah Yesus. Emang Nggak ada Di yang Jamah bisa Yesus ngatur hostnya. gua. Lu cengeng Kemudian kayak langsung Tuhan di lu. Emang judo. berani sama Yesus. Si Handi Edis Selebes. ini cengeng kayak Tuhan Kristen ya, yang cengeng, nangis. Emang berani sama Handi Selebes? Framing, cengeng lu kayak Tuhan lu. Emang berani sama Handi Selebes? Saya nunjuk satu, mungkin Mas Kores mau jadi moderator biar kita ada penengahnya. Maksudnya itu Naik yang dicari naik.